Kalau statement itu saya malah berpikir, karena Papua tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda. Damn! Yang bilang siapa? Apa artinya kalau Belanda ada di sana? Pak Paul juga udah salah. Coba ya, itu negara-negara kolonial semua. Oh, statement saya begini, kalau minoritas di Indonesia terus ditindas, saya akan berjanji dukung Papua merdeka. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu alamana, sibi wal marati, salatullahi, subhanallah. Once again, I try. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada penghujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengesahkan tentang bagaimana Pak Ozang ya bersengketa dengan Jenderal Tobing ya, yang dimana Pak Ozang berencana untuk mendukung Papua merdeka. Demikian kaum muslimin videonya. Saya kebetulan saya belum pernah ke Papua, namun saya pernah ke Papua Nugini di Port Moresby. Ya, di sana kalau tidak salah ya, saya pernah tanya sama Lenis Kogoya, ada berapa suku di sana? Suku besar ya, ada 7 suku besar. Nah sekarang Pak Beni jujur aja, pernah nggak bicara sama kepala suku? Bisa nggak kepala suku tunduk di bawah pemerintah, di bawah si Beni Wenda? Nggak mungkin, udahlah. Dia juga nggak bisa nundukkan Lenis Kogoya itu. Nah itu satu ya. Nah itu tadi kan udah saya katakan. Sekarang dia munafik itu. Saya jujur aja lah munafik. Saya setuju kata Pak Endro. Kalau sekarang dia bilang perspektif dia kan, perspektif dia, gua membangun jalan bukan untuk orang Papua. Tapi nanti Indonesia merdeka, waduh, terima kasih ya, jalan ini udah dibangun. Sama dengan kasusnya dengan Timur Timur, dibangun jalan. Sekarang kalau nggak dibangun jalan, mau jadi apa itu orang Timur Timur? Dimanapun, bacalah sejarah, jangan menurut pandangan dia ya. Saya kan bilang, kalau sudut pandang itu dari matanya dia. Tapi dari paradigma, lihat paradigma, ada nggak negara yang tidak membangun infrastruktur? Sekarang Tiongkok saja, ya, bagaimana dia menderita dari mulai tahun 49 dia merdeka sampai dia kemarin itu sejak mulai siapa itu yang membuat Deng Xiaoping kalau nggak salah ya, tapi mulai diawali oleh Jiang Zemin. Itu kan infrastruktur semua yang dibangun. Bayangkan, Tiongkok itu membangun infrastruktur bukan hanya di wilayah dia, sampai ke Timur Timur dibangun sama dia. Kenapa orang Timur Timur nggak komentar sekarang? Gak usah lah, munafik itu ya. Sekarang dia pendeta. Saya khawatir ya. Saya sekarang terpaksa saya bongkar ya. Jangan-jangan dia juga antek itu, agen dari luar. Sekarang kalau dia memang betul pendeta, kenapa bisa jebol itu pertahanannya? Iya. Kenapa Islamisasi bisa masuk? Kenapa? Berarti pendeta nggak bekerja kalau nggak kata Pak Galaksi tadi. Jangan-jangan pun di sana ada persaingan antara pastor dan pendeta. Tapi ingat, di sana ada evangelis loh, yang menginjil sampai ke sana. Mana yang lebih berhasil? Yang tanpa denominasi itu ya. Nah, jadi jangan munafik lo ngomong. Kalau mau merdeka, merdeka aja. Tapi mimpi kalau mau merdeka. Saya beritahu aja sekarang. Jadi jangan munafik ya. Artinya pembangun infrastruktur tidak diperlukan. Mana negara yang tidak membangun infrastruktur? Cuman Indonesia ini ada masalah, pemerintah pusat ini. Dia juga bukan hanya memikirkan pembangunan infrastruktur, tapi dia juga menghadapi apa? Menghadapi masalah yang tadi saya bilang residu itu masih ada, ya, masih ada yang memaksakan syariat Islam itu menjadi undang-undang. Dia bilang undang-undang
dasar itu yang berlaku itu 22 Juni. Nah sekarang ini kan itu masih residu. Waktu zaman Pak Harto nggak ada yang berani ngomong. Tapi sekarang lihat, jangan dikira Pak Harto nggak mikirkan Papua. Belum waktunya. Karena dia menghadapi kita kok menyalah-nyalakan. Lihat, program yang dijalankan Jokowi, apa konsepnya dia? Oh tidak, itu konsep yang sebelumnya. Cuman waktu itu belum mampu. Negara belum mampu menghadapi situasi politik. Ya saya beritahu juga tadi Pak Charlie Borneo, saya sudah ngomong dulu. Kalau mau bagaimana solusinya? Kita kan baru bicara tentang situasi. Ya situasinya seperti apa sekarang? Bukan hanya Papua, Indonesia secara menyeluruh, global, kawasan. Ini situasi mencekam. Emangnya ini nggak ada antai-antai di belakang sana? Kalau saya bilang, Inggris bermain di sini nggak? Bermain. Jangan-jangan pendeta itu juga mainan agennya dia. Ya, jadi jangan, kalau mau kita telusuri ya, saya gampang. Kita tinggal cek aja intelijen itu, cari. Bisa terjadi. Jadi kan saya bilang, jadi bukan, kalau Pak Charlie bilang tadi, karakter perbaiki dulu. Kan saya bilang karakter. Sekarang yang sekolah ke luar negeri, mau dia kembali ke Papua? Ya nggak mau lah, udah keburu enak kok di luar negeri. Sudah keburu enak. Ya lihat itu siapa namanya cewek satu itu, disekolahkan ke luar negeri. Ya karena dia membela-bela Papua supaya dia dapat uang di luar negeri dari Komnas HAM. Kemudian sekarang kemarin dia punya utang suruh bayar. Yang bayar siapa? Orang Papua. Tolong ya Pak Pendeta ya, jangan main-main sama TNI. Buktikan, tunjukkan itu kalau tentara Papua itu OPM itu dibayar atau dibelikan senjatanya. Tadi Pak Andrew udah bilang, emangnya mau kita dibunuh sama mereka? Itu kan cara dia ngomong. Boleh-boleh aja ngomong, tapi buktikan. Ingat ya Pak Paul, rekan-rekan semua di sini. Kan ada tim investigasi dari PBB juga. Ajalah dia, jujur. Aja tim investigasi PBB itu. Kalau dia ngecek ke daerah itu, jangan ngomong di PBB, semua di bumi yang muskan itu ngomongnya mereka. Kalau tentara, polisi mati, apa komentar mereka? It is right. Tidak pernah diungkit. Tadi kata Pak Endro. Tapi kalau mereka yang mati, human right. Ini nggak adil, ya. Terus saya mau ngomong tadi, Pak Charlie, itu kuncinya, solusinya. Kalau Bapak solusinya apa? Saya tanya. Kalau saya, perbaiki dulu karakter. Karakter dulu, lihat Singapura. Emangnya dia punya sumber daya apa? Nggak punya. Tapi karakter orang Singapura, pertama apa? Lihat, indeks persepsi korupsi, itu Singapura itu paling baik di Asia. Ya, indeks persepsi korupsi, buka datanya. Indonesia masih nomor 37. Coba, rankingnya paling bawah. Filipina 34, lebih parah lagi. Malaysia 51. Tolong dilihat secara secara menyeluruh dong. Jangan melihat apa. Lihat, kenapa gubernur Anda masuk penjara? Kenapa dikasih kok memimpin tapi korupsi? Karakter dulu. Kalau dia tidak punya karakter, ini sekarang kita juga bukan hanya Papua ya, bukan hanya Papua. Itu anggota DPR juga korupsi, ya, DPD juga korupsi, eksekutif, yudikatif, legislatif semua korupsi. Bahkan lebih parah lagi ketua-ketuanya. Iya, dia bukan orang Papua, tapi coba ada nggak hati nuraninya dia? Jadi kita harusnya melihat secara menyeluruh. Karakter bangsa ini belum terbentuk, jangankan di Papua, di pusat aja belum terbentuk kok. Saya berani ngomong ini, silakan aja cek karakter saya, datang ke rumah. Kalau saya berani marah-marah begini, karena saya punya karakter. Nah, jadi tolong ya karakter, lihat Swedia, Switzerland itu nggak punya coklat, tapi coba indeks korupsinya. Itu termasuk negara yang bahagia. Kita bahagia nggak Indonesia? Ranking ke-70. Bahkan Indonesia ini termasuk tertinggal. Bahkan ada yang meneliti 120 tahun kita ketinggalan. Coba cek. Jadi jangan kita komentar hanya sekedar Papua. Tidak. Pemerintah pusat itu pusing. Ya pusing 7 keliling itu. Udah itu nggak punya konsep lagi. Sekarang kalau umpamanya Papua merdeka, mana konsepnya? Membangun rakyat Papua. Kalian sendiri berantem kok di situ.
Bahasa aja saling tidak mengerti tadi kata Pak Joker itu. Jadi siapa yang mau sekarang saya tanya, siapa yang mau jadi panutan di sana? Benny Wenda? Pak Benny tadi? Dia aja nggak berkarakter kok. Nah di sana ada persaingan, ada gap yang tidak diteliti sama LIPI. Gap antara apa? Pembinaan apa? Budaya. Ada gap nggak? Cara pastor beda, cara pendeta beda, cara Katolik beda, cara Protestan beda. Masuk Islam, kalian ngomel-ngomel. Sekarang kalau satu suku sama kepala sukunya itu bisa menjadi, itu siapa yang salah? Ya Anda berdua. Makanya tadi Pak Galaksi bilang apa? Mereka sendiri nggak bersatu kok. Hanya ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat, kan begitu. Nah yang begini-begini inilah yang jadi masalah. Tapi itu tadi, negara juga sudah mencoba. Di sana ada universitas. Kemudian banyak juga yang sudah keluar sekolah ke luar negeri. Ya, mereka sudah hebat-hebat. Ya, kan tadi saya bilang kita ciptaan Tuhan, tidak mungkin kita tidak diberikan talenta. Tuhan tidak mau anaknya itu sengsara, satu. Udah itu kalau kita bilang anak Tuhan, kita tidak mungkin Tuhan menginginkan kita itu bodoh, nggak ada. Berarti Anda nggak mengikuti Yesus dong. Katanya anak raja. Nah, sekarang kita cek karakter ya, Pak Paul kan pastor ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, di sana masih ada sinkritisme nggak? Pertama. Yang kedua, masih makan darah nggak? Masih makan darah nggak? Itu di Bible itu jelas. Di Imamat 7 juga dilarang makan darah. Di Kisah Para Rasul juga dilarang makan darah. Apa artinya makan darah? Terkutuk. Good job. Cek dulu lah. Jadi ini mana mampu LIPI meneliti ini. Sebenarnya gapnya di mana? Kalau Tuhan tidak berkenan, apapun usaha kita nggak bisa. Tapi kalau Tuhan berkenan, hari ini aja bisa merdeka. Tolong dulu, kita karakter dulu yang diperbaiki. Lihat, ya, saya bukan menjelekkan orang Papua. Tidak pernah. Saya sudah dari awal saya bilang apa? Kakak sulung. Nah, tadi ada juga Pak Joker bilang, kalau Joker atau siapa tadi ya? Ya kalau mau merdeka, itu merdeka yang seperti apa? Kalau dia mau merdeka keluar dari negara ini, sampai kapanpun TNI itu tidak akan memberikan sejengkal tanah. Justru sekarang TNI itu sudah pusing kepalanya juga, karena bukan hanya menghadapi musuh dari dalam, tapi dari luar juga, double ya. Enak aja suruh tentara keluar dari sana. Pak Benny itu berani menjamin nggak kalau besok ada 10 orang mati gara-gara TNI sama Polri dicabut? Dia ini saya kira agen ini orang ini. Ya hati-hati, nanti saya selidiki dia, siapa dia sebenarnya. Mau mendukung sama, tadi udah saya bilang, kalau TNI mau menghancurkan Papua, itu pada saat tahun 63 yang namanya operasi Trikora, mungkin gak ada sisa di sana atau enggak? Jadi rata sama Belandanya. Good job. Karena siapa di belakang kita waktu itu? Rusia. Makanya Amerika bilang, karena Amerika juga menghadapi perang di mana? Dia baru perang di Normandy itu tahun 45. Ya, mereka juga lagi konsolidasi, kekuatan nggak ada. Walaupun Belanda itu sekutunya Amerika, jangan salah, Rusia waktu itu siap membantu kita. Makanya semua lihat peralatan perang, semua dari Rusia waktu itu. Nah, jadi beginilah, kita kan harus melihatnya secara luas. Jangan bilang, oh TNI Polri, itu juga ada OPM dipelihara. Tunjukkan batang hidungnya. Tunjukkan TNI yang jual senjata. Bodoh kali senjata itu dikasih sama orang. Sama dengan Tiongkok sekarang. Kenapa dia menjual senjata ke Indonesia itu? KW-100. Saya pernah tanya tuh, Dr. Jawa tuh, wakil ketua MPR-nya. Kenapa dijual KW-100? 1 menit lagi Pak Jenderal. Apa? Nah, tapi dia bilang begini, kalau saya kasih senjata yang modern sama Anda, jangan-jangan Anda juga bunuh kami. Hati-hati ya, ini kan permainan politik, jangan munafik lah pendeta itu. Ini jalan dibangun infrastruktur untuk begini-begini, bullshit itu. Itu cara pandang dia. Kalau dia merdeka, aduh terima kasih ya, jalan sudah dibangun. Itu munafik namanya. Good job. Jadi saya mau kasih tahu, tadi solusinya untuk Pak Charlie, perbaiki dulu karakter. Karena karakter itu segala-galanya. Ya, apakah sudah orang Papua siap dengan karakternya? Bahasanya saja nggak ada satu bahasa, beda. Ya, jadi tolong ini
tolonglah, kita kalau nggak mau individu terus ya tunggu dulu. Itu Papua itu bukan tanahnya kalian, tanahnya Tuhan. Kalian bisa situ bukan tanah nggak? Makanya kembali kalau kalian mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kalian, tidak ada raja anaknya mau keleleran, nggak ada. Tapi karakternya yang tidak dipenuhi. Jadi Oke, itu dulu ya. Sebentar. Jadi, tadi ada satu oke, tadi bagus ya tadi ya. Karakter itu memang selalu karakter ya, balik-balik. Selalu karakter. Jadi ini buat kita semua, termasuk yang di luar Papua. Masalah karakter ini sangat penting sekali kalau kita bilang mau membangun bangsa ya. Nah, cuman tadi ada satu, Pak Jenderal, kita di tempat ini kita sedang curhat, Pak Jenderal. Jadi curhat apa saja boleh, kita boleh tidak setuju, boleh setuju tanpa kita merasa tertekan, karena ini adalah channel panas dan penuh dengan kebebasan. Dan ini ada Komjen Hasid, siapa ini? Pak Komjen, kalau menuduh saya silakan tampak muka. Kita sudah sepakat di sini, kalau mau membantah kasih data, kalau mau memaki dan menuduh termasuk harus tampak muka Pak Komjen ya. Ini ada Pak Komjen, siapa ini Pak Komjen Hasid? Saya nggak takut dengan siapapun ya. Serius, saya nggak takut. Baca. Statement saya begini, kalau minoritas di Indonesia terus ditindas, saya akan berjanji dukung Papua Merdeka. Kalau saya karena akhirnya itulah yang menjadi pemikiran orang Papua. Kami punya tanah, mengapa kami mau ditindas? Kalau Cina memang kita susah, pulang ke Cina pun belum tentu diakui, gitu loh. Jadi ya kita pasrah. Tapi kalau orang Papua punya tanah mereka, maka saya kira itu sangat, dan orang Cina tidak dipersekusi di Papua, di Timor Leste, di Manado kita rukun-rukun, bahkan di Medan kita baik-baik saja sama orang Batak. Tadi saya tanya, pendeta di sana itu diakui nggak? Rabeni itu diakui nggak? Kepala suku udah diundang ke sana semua. Jadi Pak Khalid jangan bilang saya ngajari orang Papua. Pak Khalid sendiri ngajarin saya. Aceh beda. Aceh dia ikut berjuang, makanya dia menuntut. Papua nggak ikut berjuang kemerdekaan. Jadi kalian nggak tahu apa-apa, jangan militer-militer. Sekarang saya tanya, di mana negara nggak ada militer? Kamu ini jangan-jangan agen juga ini. Bukan ngajarin, kau ngajarin saya. Sementara kau tidak tahu apa-apa. Belum saya bilang, negara ini bisa hancur nanti gara-gara kau. Good job. Bukan sekarang Pak Jenderal, sebentar Pak Jenderal. Ya, dia bilang jangan ngajarin. Kita bukan ngajarin, memberi masukan kalau mau. Kalau nggak mau silakan. Sekarang masalah sumber daya. Ya, sumber daya. Kenapa Singapura mengutamakan sumber daya manusia dulu, dia baru membangun? Dia tidak mengutamakan gedung, tapi terserah. Kita mau milih membangun infrastruktur dulu, baru suprastrukturnya, silakan. Tapi Lee Kuan Yew, dia bangun manusianya dulu, bukan gedungnya. Oke, ya? Itu nanti dulu Pak Jenderal, nanti sebentar. Tadi begini, hati-hati ya, yang bicara ini tolong. Kita kalau nggak satu frekuensi, itu nggak bisa. Nggak akan bisa satu frekuensi Pak Jenderal, karena ini kan... Oh jangan, Pak Paul. Saya nggak suka lihat orang kayak begini. Dia bilang kita nggak ngajari, dia ngajari. Dia nggak ngajarin itu. Beda Aceh sama Papua. Karena Aceh ikut berjuang. Pesawatnya aja yang pertama dari Aceh itu. Cuman mereka dianggap tidak adil. Dianggap tidak ada keadilan. Mereka ingin merdeka gara-gara ketidakadilan. Justru kalau statement itu saya malah berpikir, karena Papua tidak pernah merasa dijajah oleh Belanda. Damn! Yang bilang siapa? Apa artinya kalau Belanda ada di sana? Pak Paul juga udah salah. Coba ya, itu negara-negara kolonial semua. Apa artinya kolonial? Jangan Pak Paul, jangan Bapak bela-bela Belanda. Bukan Pak Jenderal. Tapi kita terima kasih. Dengar dulu. Kalau nggak saya tinggal ini. Saya nggak mau diputar-putar saya. Saya mau beritahu aja, kalau kita dijajah Inggris, beda dengan dijajah Belanda. Belanda menjajah, membuat orang tolol. Berapa tahun itu? Sekarang orang Papua tambah pintar atau tambah goblok dibikin sama dia? Indonesia tolol karena Islam loh, karena Belanda loh Pak Jenderal. Karena penjajahan yang bikin bodoh. Oh tidak Pak Jenderal, justru Indonesia kita nggak cocok. 3,5 tahun. Lihat kami dulu.
Bapak jangan melihat satu suku aja, karena Cina nggak pernah dijajah Belanda. Oh, tunggu dulu. Nggak ada kaitannya dengan itu, Pak Jenderal. Jadi, Tapi boleh mungkin saya kasih pendapat sedikit. Solusinya apa? sebentar. Solusinya apa? Saya jawab. Karakternya perbaiki. Ingat. Kalau itu jelas, Pak Jenderal. Kalau masalah Ya sudah. karakter itu Jadi harga jangan mati. Itu kita- justru kita- masalahnya dari semua ini kan jadi dari Hah? karakter. Dengar dulu Bapak, saya ngomong. Kalau nggak besok saya nggak mau masuk di Zoom. Karena saya nggak mau nih orang-orang bodoh ini ngajarin saya. Kita buktikan dulu. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya, yang dimana persengketaan antara Pauzang dengan Jenderal Tobing, yang dimana Jenderal Tobing selalu berapi-api dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, dan Pauzang selalu berkata-kata bodoh dikarenakan orang yang selalu merasa dirinya paling pintar. Oke, demikian saja yang dapat saya sampaikan kaum muslimin. Saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب دعوي الله خير الخلق خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Once again, I try.